Hujan deras menyelimuti Jakarta sore itu, ketika Arman menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di ujung sana, suara serak dan bergetar menyebut namanya dengan perlahan, seakan takut pada gema sendiri. "Ini Laras, dari Tegalwangi. Pamanku, Pak Suripto, ditemukan mati di pabrik." Kata-kata itu mengendap di kepala Arman seperti tetesan air gula pekat yang dingin. Satu-satunya pamannya yang tersisa, lelaki pendiam yang dulu sering mengantar tebu dengan sepeda ontel tua dan selalu berbicara tentang arwah mesin, kini telah menjadi mayat di tempat paling terkutuk di desanya. Arman mengemasi barang tanpa sempat menjelaskan pada redaksinya. Sudah 12 tahun ia tak kembali ke Tegalwangi, desa masa kecil yang ia tinggalkan setelah ibunya meninggal dalam kecelakaan misterius di jalur rel lori tebu. Perjalanan itu seperti membuka luka lama yang belum sempat mengering. Di dalam kereta malam menuju Jawa Tengah, Arman menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya sendiri berkabut, sementara dalam pikirannya terngiang-ngiang suara pamannya yang dulu berbisik, "Jangan pernah masuk pabrik itu malam-malam, men." Mesin tua masih ingat siapa yang menyalakannya. Ketika ia tiba di Tegalwangi, aroma tebu basah dan tanah hitam menyambutnya, aroma yang manis namun menyimpan sesuatu yang busuk. Desa itu tampak tak berubah, kecuali satu hal, pabrik gula tua di ujung kampung kini lebih sunyi dari kematian itu sendiri. Tak ada anak kecil bermain layang-layang di pelataran, tak ada ibu-ibu menjemur pakaian di pagar batunya. Seolah tempat itu menyimpan bisikan yang bisa membunuh siapapun yang mendengarnya terlalu dekat. Laras menemuinya di balai desa. Matanya merah, tapi bukan karena menangis, melainkan karena kurang tidur dan penuh ketakutan. Ia menunjukkan foto mayat Pak Suripto, tubuh kaku dengan wajah yang membiru, mulut menganga, dan tangan yang mencakar tanah. Dia ditemukan di dalam ruang kontrol utama. "Terkunci dari dalam," ucap Laras lirih. "Dan ini." Ia mengulurkan sesuatu, sebuah rekaman suara dari handphone Pak Suripto yang ditemukan rusak, namun satu file utuh tersisa. Saat Arman memutar rekaman itu, suara mesin tua menggiling dengan ritme lambat, lalu terdengar sesuatu, seperti jeritan atau tawa. Malam itu, Arman menginap di rumah tua peninggalan pamannya. Di dinding tergantung lukisan pabrik gula yang hampir menghitam karena debu. Ia membuka lemari tua, dan di balik tumpukan koran lama, ia menemukan sebuah buku catatan kecil, dengan tulisan tangan Pak Suripto yang rapih namun gemetar. Mesin itu tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya tidur, tapi gula itu masih haus darah. Arman menelan ludah, merasa untuk pertama kalinya, bahwa kepulangannya bukan sekadar takdir, tapi semacam panggilan. Panggilan dari bangkai masa lalu. Di luar, suara petir menggelegar. Angin menderu membawa aroma tebu terbakar. Dan jauh di kejauhan, dari arah pabrik tua, Arman yakin mendengar suara itu, suara yang tak asing dan tak mungkin nyata, denting logam, dengung mesin tua, dan satu bisikan di antara gilingannya, "Selamat datang kembali." Keesokan paginya, kabut masih menggantung rendah di atas tanah Tegalwangi, menyelimuti ladang tebu seperti selimut abu. Arman berdiri di depan gerbang pabrik gula yang berkarat, jari-jarinya menggenggam catatan Pak Suripto. Gerbang besi tua itu terbuka sedikit, seakan mengundang, atau mungkin memerangkap. Di atasnya, lambang kolonial yang sudah hampir runtuh tampak seperti tengkorak bersayap. Ia melangkah masuk, setiap langkahnya menggema di tanah berlumpur yang dulu basah oleh keringat buruh tani. Di dalam bangunan utama, lorong-lorong panjang dipenuhi puing, kaca pecah, dan jaring laba-laba. Namun yang paling aneh adalah bau, bukan sekadar debu atau jamur, tapi manisnya aroma tebu yang hangus bercampur. Karat besi, aroma yang terasa terlalu segar untuk tempat yang mati selama puluhan tahun. Arman menyusuri jalur penggiling utama, dan di ujung lorong ia menemukan ruangan kontrol, tempat pamannya ditemukan. Pintu itu kini dipalang oleh polisi desa, namun celah kecil di bawah pintu menghembuskan udara dingin, seolah dari perut bumi. Tiba-tiba, suara mesin tua terdengar samar. Arman sontak menoleh, namun lorong di belakangnya tetap kosong.
Nafasnya tercekat. Ia menyalakan ponselnya, memutar rekaman suara yang Laras berikan. Suara mesin giling, jelas sekali, mengalun seperti mantra, krak-krak-krek, sreet, lalu diikuti suara bisikan berat, bukan darahnya yang mereka cari. Tapi ingatannya, Arman terhuyung ke belakang, seolah suara itu berbicara langsung ke kepalanya. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Ia berlari keluar pabrik dan berpapasan dengan Laras yang membawa termos dan 2 gelas teh panas. Wajahnya pucat. "Kamu juga dengar, ya?" katanya tanpa perlu penjelasan. Mereka duduk di tangga luar, di depan tumpukan batu bata tua. Laras mulai bercerita bahwa beberapa tahun terakhir, beberapa warga mulai kehilangan ingatan secara perlahan. Tak ada gejala medis, hanya rasa kebingungan yang datang mendadak. Dan semua yang terkena pernah bekerja atau bermain di sekitar pabrik. Bahkan seorang anak kecil yang cuma suka bersembunyi di sana, kini tak mengenali orang tuanya sendiri. Malam itu, Arman kembali membaca catatan pamannya. Di salah satu halaman, terdapat sketsa sebuah ruangan bawah tanah yang tidak ada dalam denah resmi pabrik. Di bawah tulisan tangan yang mulai gemetar, ada kalimat pendek ditulis dengan tinta merah, mereka tak pernah menghapus masa lalu. Mereka hanya menyimpannya di ruang dingin. Arman menatap sketsa itu lekat-lekat. Dan saat ia menutup buku, dari balik jendela, terlihat 2 sosok anak kecil berdiri diam di depan pagar pabrik. Tidak bergerak, tidak berkedip. Pagi berikutnya, Arman dan Laras kembali ke pabrik dengan membawa salinan denah tua yang mereka temukan dalam catatan Pak Suripto. Mereka menyusuri lorong sempit di sisi timur bangunan utama, menuju area yang menurut peta tidak terhubung dengan jalur produksi biasa. Di balik tumpukan tong besi berkarat dan jaring laba-laba, mereka menemukan lantai ubin yang terasa berbeda ketika diinjak, lebih kosong, seakan menggemakan sesuatu dari bawah. Arman mengetuknya perlahan. Bunyi nyaring menandakan ruang kosong di bawah kaki mereka. Denah itu benar, ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pabrik. Setelah membersihkan puing dan debu, mereka menemukan pegangan besi kecil yang nyaris menyatu dengan lantai. Laras menariknya dengan sekuat tenaga, dan sebuah pintu jebakan terbuka dengan derit panjang seperti erangan tua. Tangga batu menurun ke dalam kegelapan. Udara dari dalam berembus pelan, dingin dan basah, membawa aroma asam dan manis yang tidak wajar, seperti tebu yang membusuk dalam lemari besi. Arman menyalakan senter, dan langkah pertama mereka turun disambut dinding batu tua dengan simbol-simbol aneh tergurat di sana. Bukan huruf Latin, bukan aksara Jawa, melainkan simbol mirip lingkaran gigi mesin yang mengelilingi mata. Di bawah sana, mereka menemukan ruang bawah tanah luas dengan dinding logam berkarat. Di tengah ruangan berdiri sebuah alat penggiling manual yang sangat tua, bukan bagian dari jalur produksi pabrik, melainkan seakan diciptakan untuk sesuatu yang lain. Alat itu masih utuh, dan di sekelilingnya tersebar serpihan kayu, potongan kain, dan tulang-tulang kecil yang dikeringkan waktu. Di dinding belakang, tergantung potret tua bergambar 4 lelaki Belanda dengan senyum kaku, berdiri di depan mesin itu. Salah satu dari mereka mengenakan jas putih dan mengenakan kacamata bulat. Arman mengenali wajahnya dari arsip kolonial, Insinyur Peter van Brakel. Arsitek pabrik ini, yang dilaporkan hilang tanpa jejak pada 1934. Tiba-tiba, Laras menjerit. Ia menunjuk ke pojok ruangan, di mana dinding batu tampak hangus seperti pernah terbakar. Tertulis di sana, dengan arang yang menghitam, darah yang ditumpahkan tidak pernah hilang, hanya menunggu ditebus. Di bawah tulisan itu, ada bekas tangan, ukiran seperti telapak manusia yang terpanggang dan menempel di batu. Arman terdiam, merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdetak cepat, seolah mengenali tempat itu. Ia pernah bermimpi berada di ruangan ini. Ia pernah mendengar mesin itu, dalam mimpinya yang paling kelam. Tak lama, mesin tua itu mengeluarkan suara klek-klek, seakan mencoba bergerak. Tak ada listrik, tak ada kabel, tapi roda besi di sisi kanan perlahan berputar sekali, seolah menyapa. Laras mundur, wajahnya memucat.
Arman mendekat dan menyentuh mesin itu. Dingin, terlalu dingin. Dan saat tangannya menyentuh pegangan pemutar, sebuah kilasan menerjang pikirannya, bayangan ratusan orang bekerja dalam gelap, tangan-tangan mereka berdarah, dan seorang pria tua duduk di kursi besi sambil mengamati mereka dari balik jendela kaca tebal. Mata pria itu menatap Arman, seolah tahu ia akan datang. Tanpa sadar, air mata menetes di wajah Arman. Bukan karena takut, melainkan karena rasa aneh di dalam dadanya, sedih, hampa, dan terhubung. Aku pernah di sini, gumamnya pelan. Laras menatapnya dengan wajah bingung. Arman, kamu kenapa? Tapi Arman tak menjawab. Ia memejamkan mata. Dan di kegelapan pikirannya, suara mesin itu bergema pelan, mengundang, memanggil, memutar kembali cerita yang seharusnya tak pernah dibuka lagi. Arman duduk terpaku di lantai ruang bawah tanah. Laras mengguncang bahunya pelan, suaranya cemas namun tertahan. Kamu harus keluar dari sini dulu. Wajahmu dingin sekali. Tapi Arman tak bergeming. Di dalam benaknya, suara-suara dari kilasan tadi masih bergema, jeritan, tawa, suara cambuk dan mesin yang menyatu jadi simfoni neraka. Ketika akhirnya ia berdiri, kakinya gemetar. Ia menyentuh dinding logam, dan tangannya menyentuh bekas ukiran nama, Brakel. Laras mendekat, membaca tulisan itu. Brakel, nama belakangmu Arman, kamu. Ucapannya terputus oleh dentang logam dari dalam mesin, seperti jantung yang berdetak perlahan. Di penginapan, Arman membuka kotak kecil peninggalan ayahnya yang selama ini ia simpan tapi tak pernah berani buka. Di dalamnya, lembaran foto-foto lama yang sudah menguning, satu foto menunjukkan seorang pria mirip dirinya berdiri di depan pabrik gula bersama Peter Van Brakel. Di balik foto, tulisan tangan, kita semua pernah jadi roda. Arman menatap Laras dengan mata nanar. Ayahku tak pernah bicara soal keluarganya. Tapi jika benar dia keturunan Van Brakel, berarti aku juga bagian dari semua ini. Laras menggenggam tangannya, tapi ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kalau begitu, kamu bukan tamu di sini, men. Kamu, warisan. Malam itu, Laras menghilang. Arman mencarinya ke rumah warga, ke balai desa, bahkan ke tepi ladang. Semua orang menolak bicara. Beberapa bahkan menutup pintu begitu nama Laras disebut. Ketika Arman kembali ke kamar penginapan, pintunya terbuka. Di atas ranjang, tergeletak gaun Laras kotor oleh tanah dan tebu. Di bawahnya, secarik kertas dia di bawah. Kamu tahu kemana? Arman berlari keluar, jantungnya berpacu. Ia tahu hanya satu tempat yang menyimpan jawaban, ruang bawah tanah itu. Hujan deras menyambutnya saat ia kembali ke pabrik tengah malam. Suara angin menggigit seperti bisikan. Ia membuka pintu jebakan, turun ke ruang mesin yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mesin penggiling tua itu kini menyala samar, seolah menyala dari dalam. Di depannya, kursi tua dari besi berkarat kini kosong, tapi masih hangat saat disentuh. Di dinding, bekas goresan baru terbaca samar, roda harus terus berputar. Arman mulai menyadari, pabrik ini bukan hanya tempat produksi, tapi altar pengorbanan yang terus menuntut. Dari balik kegelapan lorong, terdengar langkah kaki kecil. Arman membalikkan badan, senter di tangan gemetar. Dua anak kecil yang pernah dilihatnya kini berdiri lebih dekat. Tapi kini wajah mereka jelas, satu perempuan, satu laki-laki, mata mereka penuh kesedihan, tapi mulut mereka tersenyum. Sang gadis melangkah maju dan menyentuh tangan Arman. Seketika itu pula, bayangan Laras muncul di mesin tua, terikat dan tak sadarkan diri. Anak laki-laki menunjuk ke tuas mesin. Hanya darah keluarga yang bisa menghentikan siklus. Arman menatap mesin itu, dan menyadari ia harus memilih. Menjalankan roda, atau menghentikannya dengan bayaran yang belum ia pahami. Dan pada saat itu, waktu seakan berhenti. Suara mesin menghilang, udara menegang. Arman berdiri di antara masa lalu yang menuntut dan masa kini yang menggigil. Pilihannya tinggal dua, melanjutkan warisan kegelapan,
atau mengorbankan dirinya untuk memutus rantai. Tapi mungkin, tidak ada pilihan yang benar dalam tempat yang dibangun dari darah, keringat, dan lupa. Tangan Arman menggenggam tuas mesin dengan gemetar. Tatapan dua anak hantu tak lepas dari wajahnya, bukan mengancam, tapi memohon. Di dalam pantulan besi, Laras masih terbaring tak sadar. Suara mesin kini berdetak perlahan, mengikuti irama jantungnya. Ia tahu, satu tarikan bisa membuat roda itu berputar lagi, entah membangunkan sesuatu atau mengakhiri segalanya. Tapi bagaimana jika ternyata yang dibangunkan adalah dirinya sendiri? Sosok yang lebih tua, lebih kejam, yang pernah memutar roda itu sebelumnya melalui darah yang mengalir dalam nadinya sendiri. Arman memejamkan mata dan menarik tuas perlahan. KRIIT, KLAK. Suara mesin meraung seperti makhluk buas yang dibangunkan dari tidur panjang. Asap tebal keluar dari sela-sela roda berkarat. Dinding bergetar, dan dari langit-langit, serpihan tanah dan debu mulai jatuh. Di seberang ruangan, potret tua Peter Van Brakel terjatuh dan pecah, seakan tak sanggup lagi menyaksikan putranya mengulang sejarah. Laras membuka matanya perlahan, menatap Arman dengan ngeri, namun tak bisa bersuara. Suara mesin makin keras, dan di antara dengungan besi, terdengar bisikan, ratusan suara, menangis dan berdoa. Tiba-tiba, lantai ruangan mulai merekah. Dari bawah, muncul bayangan tinggi, kurus, mengenakan pakaian kolonial compang camping, dengan mata kosong menyala merah. Itu dia, sosok Peter Van Brakel. Tapi tubuhnya kini seperti mayat yang tak membusuk, berjalan pelan ke arah Arman. "Anakku," bisiknya, "kau datang untuk meneruskan. Darahmu, mesin takkan menolakmu." Laras berteriak, kini bisa bergerak, mencoba menggapai Arman, tapi tangannya seperti menembus kabut. Sosok Peter melangkah makin dekat, dan Arman mematung, seperti menatap cermin masa depan yang mengerikan. Laras menjerit, "Jangan, Arman. Jangan jadi dia." Tapi Peter membentak, "Kau tak bisa lari dari warisanmu. Mesin ini dibangun dari pengkhianatan, dari darah budak, dari janji yang tak ditepati. Kalau kau berhenti, mereka akan terus gentayangan. Tapi jika kau jalankan, mereka akan tenang." Arman mulai ragu. Mesin ini bukan hanya alat, tapi kutukan. Ia mulai berpikir, bagaimana kalau ada jalan ketiga? Sesuatu yang tidak diwariskan, tapi dipatahkan. Dengan sisa tenaga, Arman berteriak dan mencabut kembali tuas yang telah ditarik. Mesin bergetar keras, lalu mengeluarkan suara seperti tangisan sebelum padam seketika. Sosok Peter berhenti, tubuhnya mulai retak dan membubuk seperti abu. Anak-anak hantu itu menatap Arman, kali ini dengan senyum lega. Laras berlari memeluk Arman, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sekeliling mereka, suara raungan mulai mereda. Satu persatu, roh-roh yang selama ini terperangkap dalam mesin, dalam tembok, dalam tanah, muncul perlahan dan menghilang ke cahaya yang menetes dari langit-langit. Pabrik itu runtuh pelan-pelan, bukan karena waktu, tapi karena beban rahasia yang akhirnya dibebaskan. Arman dan Laras keluar dengan tubuh lemas, namun dengan beban yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Di belakang mereka, pabrik tua itu menguap seperti kabut pagi, meninggalkan hanya sebidang tanah kosong yang sunyi. Tapi di telinga Arman, suara mesin itu tetap berputar, sangat pelan, seperti kenangan yang tak bisa dibakar habis. Beberapa minggu telah berlalu sejak pabrik tua itu runtuh. Arman dan Laras tinggal di rumah kecil milik seorang warga tua, Pak Ranu, yang sejak awal terlihat tahu banyak, tapi memilih diam. Pagi itu, saat kabut turun perlahan di ladang tebu, Pak Ranu datang membawa sesuatu, sebuah buku tua berkulit coklat yang nyaris hancur dimakan rayap. "Ini kutemukan terkubur di dekat batu fondasi mesin," katanya. Arman membukanya perlahan. Di dalamnya, tertulis nama Peter Van Brakel, tapi bukan catatan kerja, melainkan jurnal. Dan halaman pertama ditulis dengan tinta merah, "Warisan bukan harta, tapi hutang." Setiap malam, Arman membaca jurnal itu sendirian.
Isinya mengerikan, bukan hanya cerita tentang eksploitasi dan kekerasan, tapi juga percobaan okultisme, ritual darah, penjeratan roh para pekerja ke dalam mesin, dan ikrar untuk hidup abadi dalam suara besi.